Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita kembali bertemu di pertemuan 3 yaitu elemen dan atribut HTML. Minggu lalu kita sudah praktekkan bagaimana cara memanggil atau membuat program sederhana di HTML. Jadi di sini sebelum kalian lebih lanjut mengenai program HTML ini, maka kalian harus paham dulu apa itu elemen dan apa itu atribut. Sekarang kita lihat di sini. Elemen HTML. Elemen pada HTML adalah susunan struktur dari script di HTML yang mana dari tag pembuka sampai tag penutup dan konten dari tag tersebut berada di tengahnya seperti contoh berikut ini. Misalnya hello dunia. Dia diawali dengan tag P ya kan dan diakhiri dengan P penutup. Kita lihat keterangannya. Tag P ini adalah nama tag yang menyatakan untuk paragraf awal di dalam tag P ini. Kemudian halo dunia ini adalah isi dari konten yang akan ditampilkan. Kemudian tag P penutup ini adalah akhir dari si tag P pembuka tadi. Jadi sama seperti HTML pembuka dan HTML penutup. Kita lihat di sini. Yang pertama elemen HTML bersarang. Elemen HTML di sini dapat bersarang atau elemen dapat berisi elemen. Semua dokumen HTML di sini terdiri dari elemen HTML bersarang. Contohnya dapat kita lihat seperti bawah ini. Kita lihat di sini diawali dengan doctype HTML. Ini bisa dibuat bisa enggak ya? Hanya saja kenapa belakangan ini tampil? Ya, semenjak kehadiran smartphone ini selalu ada. Tuh, cuman kalau nggak dibuat tetap bisa jalan. Tuh ya. Ini hanya menyesuaikan dengan smartphone aja ketika buka program browsernya. Makanya minggu lalu kan ada yang dari smartphone, ada yang dari komputer kan yang saya ajarin. Ada juga yang dari iPhone. HTML pembuka, penutupnya yang ini ya, HTML penutup. Setelah itu head. Head pembuka, kemudian nanti ada head penutupnya. Kemudian kita lihat title. Title ini misalnya judul pertama saya, kemudian diakhiri dengan title penutup. Nah, title ini nanti akan tampil di tab browser kalian. Misalnya kalian buka browser, sudah kan ada judulnya kan? Misalnya ini seperti ini. Apa judulnya sini? Elemen dan atribut HTML. Jadi kalau saya buat ke beranda, inilah tab title-nya di beranda. Add link, baru garis, platform, pembelajaran. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi di sini body. Nah, di dalam body ada H1. Apa isinya? Heading pertama saya. Diakhiri dengan H1 penutup. Jadi heading ini ibaratkan adalah titelnya. Jadi kalau sebuah buku, misalnya kan di sini bab 1, ya kan? Nah, itulah headingnya H1. Untuk subjudulnya apa? Misalnya bab 1 seperti nih. Nah, ini adalah headingnya yang paling tinggi yaitu H1. Nah, kalau untuk di bawahnya kan itu biasanya ada seperti ini. Nah, ini kan lebih kecil. Ini H berapa? Bisa H2, bisa H3. Dia tetap lebih kecil. Ya, jadi nanti headingnya yang tampil judulnya adalah heading pertama saya. Kemudian P. Tag P ini untuk membuat sebuah paragraf. Ya. Jadi nanti dia misalnya paragraf pertama saya. Ya, jadi hasil dari situ adalah ini. Heading pertama saya. Kemudian
Ini udah saya jelasin ya sekaligus tadi. Ada yang mau tanya dari yang tadi? Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Nanti sekali kita contohkan aja ya, biar Bapak jelasin dulu. Kemudian elemen blok pada HTML. Di sini kita lihat, dia berfungsi untuk membagi halaman HTML menjadi bagian-bagian terpisah atau menjadi blok. Blok elemen akan ditampilkan terpisah dari seluruh tag sebelumnya dan sesudahnya. Maka di sini secara default browsernya akan menampilkan bagian terpisah seperti sebuah blok dan selalu dimulai pada baris baru dari tag-tag yang sebelumnya. Ini dari sini tadi udah oke ya kan? Detailnya kita lihat elemen blok. Sekarang kita lihat di sini yang mana di sini blok elemennya. Di sini H1. Berarti untuk titelnya kan belajar elemen pada blok 1. Nanti hasilnya lebih besar. Kemudian kita lihat lagi blok yang keduanya di STMI Pelita Nusantara. Jadi antara belajar elemen blok pada HTML kemudian di STMI Pelita Nusantara itu beda baris. Yang tadi di baris pertama, kemudian yang ini di STMI Pelita Nusantara di baris kedua. Kemudian ada lagi H3. Semua script di dalam HTML ini adalah elemen blok. Maka ini nanti ukurannya lebih kecil daripada H2. Jadi H1 besar, A2 sedang, A3 lebih kecil lagi dari yang sedang gitu. Kemudian kita lihat HR. Nanti perintah HR ini akan menyuruh ke baris yang baru. Nah, kita lihat di sini apa? Setelah HR di sini ada P. Apa saja tag elemen blok itu? Nah, berikut daftarnya. Kita lihat di sini. Ini untuk membuat sebuah eh, list antara OL dan UL. Ini OL bloknya ya kan. Ini blok si UL. Jadi kalau si OL ini listnya nanti akan berupa angka. Nah, jadi nanti hasilnya di sini 1 tag div, 2 tag H1 sampai H6, baru 3 tag P, 4 tag form, 5 tag table, 6 tag circle, kemudian 7 DLL. Itu nanti yang ditampilkan di baris ini. Kemudian lanjut lagi, ini yang ditampilkan. Itu adalah daftar sebuah tag elemen blok, sedangkan yang bukan elemen blok adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini. UL, ya kan? Di UL ini ada nanti hasilnya ini kalau UL itemnya nanti seperti lingkaran. Pernah kan Bu lihat item yang lingkaran kan? Contohnya ini. Nah, ini dia. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi lingkaran pertama tag spam, yang kedua tag a link itu ya sampai yang ke sini. Maka inilah yang hasilnya. Seperti yang saya bilang. Oke, sampai di sini paham? Atau kita coba dulu yang tadi ya.